Beasiswa layak diberikan kepada orang-orang yang mencapai ketentuan atau kriteria yang layak untuk menerima beasiswa tersebut. Orang-orang yang pantas mendapat beasiswa, ya dia pertama, dari segi indeks prestasinya pasti di atas rata-rata. Lihat, begitu sulit, begitu sukar untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan beasiswa? Adakah Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kita ini layak, pantas menerima beasiswa itu? Kalau kita mendapatkan beasiswa, lalu kita belajarnya sembarangan, buat tugas saja tidak mau, belajar saja tidak mau, hanya karena merasa ini kan beasiswa, itu namanya kurang ajar. Itu namanya tidak pantas menerima beasiswa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini. Doa saya, harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap dalam perlindungan Tuhan. Ayo, klik dulu tombol subscribe bagi yang belum. Aktifkan gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu Saudara mendukung saya untuk terus membuat video-video yang memberkati banyak orang. Saat ini, kita berbicara mengenai beasiswa. Siapa yang tidak ingin dapat beasiswa? Bapak Ibu Saudara pasti ingin dapat beasiswa juga kalau ada kesempatan. Saya pun juga ingin untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau kita melihat, orang-orang yang mendapat beasiswa itu biasanya ada kriterianya. Tidak sembarangan. Orang yang mendapatkan beasiswa atau bantuan namanya juga beasiswa. Bantuan untuk siswa. Bebas biaya pendidikan, dia mendapatkannya dengan gratis. Hal itu bukan berarti cuma-cuma. Hal itu bukan berarti tidak ada perjuangan. Beasiswa layak diberikan kepada orang-orang yang mencapai ketentuan atau kriteria yang layak untuk menerima beasiswa tersebut. Kenapa? Beasiswa ini diharapkan banyak orang karena biaya pendidikan mahal. Biaya pendidikan itu saat ini begitu sulit untuk kita capai. Tetapi kita pingin sekolah yang tinggi, kita pingin berhasil menyelesaikan studi kita, makanya kita mengharapkan mendapatkan beasiswa. Orang-orang yang pantas mendapat beasiswa, ya dia pertama, dari segi indeks prestasinya pasti di atas rata-rata. Saya pernah melihat ketika seseorang waktu sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya mendapat beasiswa untuk mengikuti pendidikan akuntansi, ada orang-orang yang mendapatkan pendidikan juga di dalam marketplace ini. Dia mendapatkan beasiswa untuk pendidikan akuntansi juga. IP-nya itu, indeks prestasinya luar biasa. 4 semua. Bayangkan, dia setiap hari berkutat dan belajar untuk hal itu. Saya pada saat itu pun berusaha untuk dapat memenuhi kriteria itu. Lihat, begitu sulit, begitu sukar untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan beasiswa? Adakah Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kita ini layak, pantas menerima beasiswa itu? Adakah Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kita ini layak, pantas menerima beasiswa itu? Sangat disayangkan kalau kita menerima beasiswa, biaya pendidikan, studi kita gratis, tanpa kita keluar uang, bahkan mungkin kita dapat uang saku. Lalu kita sembarangan. Kalau kita mendapatkan beasiswa, lalu kita belajarnya sembarangan, buat tugas saja tidak mau, belajar saja tidak mau, hanya karena merasa ini kan beasiswa. Ya, jalanin saja. Toh juga nggak perlu keluar uang. Itu namanya kurang ajar. Kurang ajar.
Itu namanya tidak pantas menerima beasiswa. Kalau kita mendapatkan beasiswa, tunjukkan kita memang layak menerima beasiswa itu. Tunjukkan kita memang layak menerima beasiswa itu. Dengan apa tunjukinnya? Belajarlah yang rajin. Kerjakanlah tugas sebelum jatuh temponya. Jangan sembarangan. Tunjukkan kita punya indeks prestasi di atas rata-rata. Jangan justru seperti sekarang ini yang saya temui banyak orang menerima beasiswa tetapi sesungguhnya indeks prestasinya di bawah rata-rata. Bahkan mungkin tidak layak untuk lulus. Bapak Ibu Saudara, indeks prestasi inilah yang menentukan biasanya seseorang layak atau tidak mendapatkan beasiswa. Jangan karena kita mudah mendapatkan beasiswa, karena anugerah dari Tuhan, karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap kita, lalu kita sembarangan. Ini tanggung jawab kita. Kurang ajar kita kalau kita sembarangan dan tidak membuktikan bahwa memang kita pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Kalau orang-orang yang mendapatkan beasiswa lalu tidak mencapai indeks prestasi yang benar, yang baik, sebenarnya seharusnya itu di drop out dan dicabut beasiswanya, alias dia harus bayar biaya pendidikan. Karena beasiswa ini mahal, butuh biaya yang besar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan beasiswa, tunjukkan bahwa memang kita pantas dapat beasiswa. Tunjukkan dengan kita ulet, kita rajin, kita belajar, berkreativitaslah. Apalagi di tengah-tengah dunia saat ini, dunia milenial, di mana teknologi terus berkembang pesat. Ayo tunjukkan kreativitas kita dengan kita belajar sungguh-sungguh. Kita harus bisa mengikuti setiap perubahan yang ada dan membawanya untuk kita benar. Jangan sampai bangga karena kita dapat beasiswa, petantang peteng-teng karena kita dapat beasiswa, lalu kita tidak membuktikan bahwa kita layak mendapatkan beasiswa itu. Ini yang terjadi. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya banyak melihat orang-orang yang mendapat beasiswa justru dia tidak membuktikan bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan beasiswa itu. Kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita mempermalukan Tuhan. Kita mempermalukan Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan. Terlebih dari itu, kita mendukakan orang yang memberikan beasiswa kepada kita. Kita membuat kecewa institusi, yayasan yang memberikan beasiswa kepada kita. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan beasiswa, saya mengajak ayo, tunjukkan indeks prestasimu. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan ulet, gigihlah, giatlah menunjukkan prestasinya. Maka ketika kita berhasil menunjukkan prestasi kita, orang yang memberikan beasiswa, yayasan yang memberikan beasiswa, institusi atau pribadi yang memberikan beasiswa, dia senang. Karena memang Bapak Ibu Saudara pantas untuk menerima beasiswa. Lihat, orang-orang juga yang menerima kasih karunia dari Tuhan yang dianugerahkan bagi kita, dia pun harus menunjukkan bahwa memang dia pantas menerima kasih karunia yang telah dianugerahkan itu. Dengan apa? Hidupnya berubah, karakternya berubah, menyenangkan hati Tuhan yang memberikan kasih karunia itu, yang menganugerahkannya cuma-cuma kepada kita. Dalam pendidikan pun sama, dalam akademi pun sama. Tunjukkan kalau memang engkau pantas untuk menerima beasiswa itu. Ayo, kalau sekarang ini siapapun yang menerima beasiswa tidak menunjukkan indeks prestasi yang benar, yang tidak menunjukkan bahwa engkau pantas menerima anugerah beasiswa itu, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah. Jangan buat hati Tuhan berduka. Jangan buat orang-orang, institusi, yayasan yang memberikanmu beasiswa berduka. Jangan. Ayo. Kalau sekarang ini siapapun
yang menerima beasiswa tidak menunjukkan indeks prestasi yang benar dan tidak menunjukkan bahwa kau pantas menerima anugerah hidup beasiswa sebagai itu. anak selagi singgah sesaat Bertobatlah, di bumi, jangan buat hati bermartabatkan bangsawan orang-orang, surgawi institusi, yayasan dalam yang memberikanmu beasiswa. keagungan Bapa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekaranglah waktunya kita untuk mengubah diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak yang mendapatkan beasiswa, atau Bapak Ibu Saudara juga yang menerima beasiswa itu, camkan baik ini. Tunjukkan integritasmu, layak, pantas menerima beasiswa dengan perilaku kita, indeks prestasi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, silahkan bisa klik likes, bisa tinggalkan komentar, sampaikan, atau ada pertanyaan, silahkan tulis di dalam komentar. Nanti saya akan jawab di video-video selanjutnya setiap komentar Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum mensubscribe, ayo dukung saya, klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, dan bagikan, share video ini ke banyak orang agar memberkati banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.